orang di Indonesia memulai hari dengan kebiasaan yang sama, yaitu membuang sampah. Tanpa kita berpikir panjang, orang-orang di sekeliling kita seringkali membuang sampah sembarangan, seperti botol plastik, bahkan sisa-sisa dapur seperti kulit bawang dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita bertanya kemana semua itu pergi? Jadi, ada sampah yang dibakar kemudian mengalir ke TPA. Lalu ada juga sampah yang mengalir ke sungai, kemudian ke laut. Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang indah, namun juga sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Laut kita yang dulunya jernih, kini memulai lebih banyak plastik daripada ikan. Dan semua itu berasal dari diri kita sendiri. Sampah bukan sekedar tumpukan kotoran, tapi juga cerminan dari diri kita sendiri. Jadi stop membuang sampah sembarangan. Halo teman-teman, tahu nggak sih, tanpa sadar kita selalu menghasilkan sampah dari kegiatan rumah tangga, mulai dari dapur, sekolah, hingga tempat kerja. Nah, ternyata sampah dibagi menjadi beberapa jenis yang berbeda. Jadi, ayo kita bahas jenis-jenis sampah dan contohnya. Nah, secara umum sampah dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik, dan yang ketiga adalah sampah B3 atau yang sering kita sebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Nah, yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan bisa terurai secara alami. Nah, contohnya banyak banget nih, terutama dari kegiatan memasak di rumah, seperti kulit bawang, kulit pisang, sisa nasi, ampas kopi, maupun daun yang kering. Nah, sampah organik bisa dijadikan menjadi kompos, yaitu pupuk alami yang bagus untuk tanaman. Nah, yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai dengan cepat. Nah, contohnya bisa terbuat dari plastik, logam, dan juga kaca. Contoh barangnya itu seperti botol plastik, kantong plastik, kaleng minuman, dan juga styrofoam. Nah, sampah ini sebenarnya masih bisa didaur ulang menjadi produk yang baru. Contohnya seperti pot tanaman, tas belanjaan, dan juga bahan bangunan. Nah, yang terakhir adalah sampah B3 atau singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah ini harus hati-hati banget nih karena dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan kita. Contohnya seperti baterai bekas, lampu neon, cat, pestisida, hingga obat yang kadaluarsa. Nah, sampah B3 tidak boleh dibuang sembarangan teman-teman, harus dikumpulkan dan dibuang ke tempat yang khusus dan aman. Teman-teman, ada konsep pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mengurangi sampah, mengurangi sampah, dan melestarikan alam. Konsep tersebut dinamakan 5R. Apa itu 5R? R pertama adalah reduce atau mengurangi. Reduce dalam konsep ini adalah kita dilatih kembali untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai agar dapat mengurangi penimbunan sampah yang semakin tinggi. Contohnya adalah kita menggunakan botol minum sendiri daripada membeli botol air kemasan sekali pakai. R kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan barang yang masih layak pakai tidak salah, bukan? Contohnya adalah kita membawa kantong belanjaan sendiri daripada meminta kasir untuk menyediakan kita kantong plastik belanjaan sekali pakai. R ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Kegiatan recycle ini sangat menyenangkan loh. Kita bisa mengubah sampah atau barang yang sudah tidak layak pakai menjadi barang baru yang nilainya cukup ekonomis. Contohnya adalah mengubah plastik deterjen menjadi dompet dan mengubah botol bekas menjadi pot bunga. R keempat adalah mengganti. Nah, kita bisa mengganti produk-produk atau barang-barang yang tidak ramah lingkungan menjadi produk yang ramah lingkungan. Contohnya adalah menggunakan sedotan stainless steel daripada menggunakan sedotan plastik. Yang kelima adalah replant atau menanam kembali. Dengan menanam kembali tumbuhan dan pohon-pohonan, itu menunjukkan cinta kita kepada bumi dan juga alam. Jadi teman-teman, jangan lupa terapkan konsep 5R dalam kehidupan teman-teman ya. Kalian tahu nggak? Kulit bawang yang sering kita buang itu ternyata bisa jadi pestisida alami loh. Pestisida dari kulit bawang selain ramah lingkungan juga mampu mengurangi penggunaan bahan kimia pada tumbuhan. Kulit bawang yang kaya akan senyawa sulfur dan juga senyawa flavonoid mampu mengusir hama dan juga melindungi tanaman secara alami. Jadi, di video kali ini kami akan membuat dan mengolah kulit bawang menjadi pestisida alami.
teman-teman, ini dia produk kami dalam membuat pestisida alami dari kulit bawang. Nah, kali ini kami akan mengaplikasikannya langsung ke tanaman. Ayo. Apa itu pestisida kulit bawang? Pestisida kulit bawang adalah pestisida alami atau yang sering disebut dengan biopestisida yang dibuat dari limbah kulit bawang merah atau bawang putih. Kulit bawang yang biasanya dibuang ternyata mengandung senyawa bioaktif yang bisa mengusir atau membunuh hama pada tanaman tanpa merusak lingkungan seperti pestisida kimia. Beberapa senyawa penting yang berperan sebagai pestisida alami. Yang pertama ada flavonoid yang bersifat antimikroba dan antioksidan. Yang kedua ada saponin yang berfungsi sebagai racun kontak bagi serangga. Yang ketiga ada tannin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang keempat ada alisin yang memiliki efek antibakteri dan antikimia yang kuat. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara merusak membran sel mikroorganisme atau sistem saraf pada serangga. Dengan langkah kecil seperti ini, kita sudah membantu bumi kita untuk tetap bersih dan sehat. Karena bumi yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama.